Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan seluruh kader perlu menyadari bahwa visi besar yang dimiliki oleh Partai Nasdem, yakni gerakan arus perubahan bukan hal yang mudah untuk bisa dijalankan. Untuk itu Surya Paloh menekankan Nasdem harus bergerak sesuai dengan nilai partai, yakni konsistensi antar ucapan dan perbuatan. Hal tersebut disampaikan oleh Surya Paloh dalam sambutan pada perayaan puncak hari ulang tahun ke-14 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa 11 November 2025. Kita menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Tinggi beserta seluruh anggota, pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Majelis Partai, seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT dari seluruh persada tanah air kita. Saya pikir kita semuanya patut dan amat bersyukur pada pagi hari ini tanpa terasa episode perjalanan partai kita mencapai usia yang ke-14 tahun. Sebuah perjalanan yang telah kita lalui untuk membawa misi besar kita bersama, Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Institusi partai politik telah banyak ada, lahir, dan memberikan peran eksistensinya sebelum kelahiran Partai Nasdem. Kita menyadari bahwasanya kehadiran institusi partai politik yang bernama Nasdem yang hari ini berusia 14 tahun. Kita harus bisa lebih banyak mengambil referensi pengalaman yang telah dilalui oleh rekan-rekan institusi partai politik yang jauh lebih senior dari arti keberadaan kita sebagai institusi partai politik juga. Kita memang menyadari sepenuhnya ruang aktivitas, kreativitas, dan kemampuan untuk memberikan daya efektivitas sedemikian rupa di dalam menjalankan sebuah misi besar, gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini adalah tidak semudah apa yang mampu kita ucapkan setiap saat. Kita bisa berbicara di mana saja, kapan saja untuk membawa misi besar ini. Tapi kita berhadapan dengan suatu situasi yang membagikan sebuah realisme kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita.
bahwasanya membawa misi besar ini, tentu kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Mendedikasikan diri kita untuk berada di dalam keluarga besar Partai Nasdem ini. Bagaimana kita untuk bisa hadir di dalam memberikan political gagasan yang kita berikan kepada masyarakat kita. Untuk membangun dan mempercepat sebuah upaya progres yang lebih progresif untuk menjalankan kehidupan kebangsaan kita yang lebih baik, membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat kita. Banyak tantangan dari berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan yang kita hadapi ini. Dan disitulah diperlukan ketangguhan kader-kader partai ini. Ketika partai ini tidak mampu mengkonsolidasikan barisannya untuk memenamdirkan kemampuan kekuatan para kader-kadernya sendiri untuk tetap konsisten membawa arus perubahan, saya pikir sulit kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik di dalam menjalankan misi besar ini. Maka ini semuanya berpulang pada kita. Sejauh mana bangun kesadaran diri kita untuk hadir sebagai pionir, sesuatu yang bisa memberikan nilai suri keteladanan sebagai kader Partai Nasdem di tengah-tengah kehidupan perjalanan panjang bangsa dan negara yang kita cinta ini. Saya amat mensyukurin keberadaan kita semuanya yang telah kita capai hari ini. Kita diberikan kesempatan sebagai institusi partai politik dengan semua pemahaman, obsesi yang ada pada diri kita. Sebagai kader-kader yang memang sejak awalnya mendedikasikan dirinya untuk bersatu, yakin dan percaya, berkumpul, berada di dalam keluarga besar Partai Nasdem ini dengan satu tujuan seperti saya katakan tadi. Kita akhirnya telah melalui estafet 14 tahun. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali pemilihan umum. Sejak awal kita menghadapi, mulai mendirikan institusi partai politik ini, kita tahu kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang paling utama adalah parliamentary threshold. Memberikan batasan sejauh mana kemampuan kita untuk memberikan konsolidasi keyakinan kepada para pemilih yang memang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu. Untuk bisa melakukan pilihan politiknya terhadap Partai Nasdem hingga akhirnya kita bisa melampaui batasan parliamentary threshold. Kita mensyukuri ini semua 14 tahun yang lalu. Kita berhasil melampaui batasan parliamentary threshold. Kita bahkan kan mendapatkan perolehan kursi, 36 kursi. Bulatan suara secara keseluruhannya dapat dibulatkan menjadi 7% awal start kehadiran Partai Nasdem ini. Kita bergerak kepada tahapan berikutnya pada pemilu yang kedua. Kita mendapatkan kenaikan penambahan kursi menjadi 59 kursi. Kita lagi-lagi mensyukurin pemilu kita yang baru 1 tahun yang lalu kita lalui. Pada tahun 2024. Entah karena memang kemampuan keuletan kita mengkonsolidasikan barisan kita. Di samping itu kita juga berkeyakinan karena alam masih memberikan kesempatan dan keyakinan untuk misi besar yang harus kita teruskan. Kita berhasil lagi di tengah-tengah berbagai rintangan kesulitan yang kita hadapin. Nasdem tetap jaya menaikkan kursinya dari 59 kursi menjadi 69 kursi, saudaraku semuanya. Dan siapa di antara kita yang tidak memahami situasi yang kita hadapin pada menjelang pemilu 2024 yang lalu? Bukan biasa-biasa saja bagi Nasdem. Di sana pertempuran antara konsistensi tetap berada membawa arus perubahan atau kita terjebak pada pragmatisme. Kita memilih apapun risikonya kita hadapin, kita mau tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita, saudaraku semuanya.
Dan disinilah kekuatan sesungguhnya. The values of the Partai Nasdem itu sendiri. Konsistensi, ucapan dan perbuatannya. Maka kehadiran nilai suri keteladanan di tengah-tengah perjalanan keseharian kehidupan kebangsaan kita. Saya nyatakan sekali lagi, itulah yang menjadi harapan yang terbesar, menjadi kebutuhan yang paling utama dari bangsa Indonesia pada hari ini untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kebangsaannya. Tidak ada artinya program-program besar, tidak ada artinya berbagai ucapan-ucapan yang penuh dengan retorika apabila kita tidak menghadirkan suri keteladanan. Suri keteladanan inilah yang dibutuhkan. Sebuah konsistensi ketika peradaban kita membutuhkan dan memanggil para anak bangsanya. Di mana kita berada? Ketika godaan pragmatisme, godaan untuk bersikap menghalalkan seluruh perbuatan dan seluruh cara apa adanya demi tujuan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, tapi menyingkirkan kehidupan nasionalisme kita, kita katakan itu bukan tempatnya bagi Nasdem. Itu bukan Nasdem, saudaraku semuanya. Ini yang saya harus tekankan pada saudara semuanya. Inilah sejatinya kekuatan kita. Karena kita memang berniat sungguh-sungguh mendedikasikan arti kehadiran kita. Berada di dalam partai ini bukan hanya sekedar untuk menopak karir perjalanan kehidupan pribadi kita. Sah saja kita punya pribadi, kepentingan pribadi. Tapi itu baru koma. Sah saja kita membesarkan, katakanlah kepentingan-kepentingan sesaat pragmatisme, tapi itu boleh koma. Tapi kita harus bergerak terus karena kita tidak ingin berhenti di situ. Kita mau totalitas pengabdian kita adalah bagi kejayaan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itulah titik akhir perjalanan nilai perjuangan kita. Maka untuk itu, saudaraku, sebagai partai, institusi partai politik yang telah dan tetap berkomitmen sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini, saya juga ingin meyakinkan saudara, mudah-mudahan insya Allah konsistensi kita tetap ada di dalam diri kita. Kita memang barisan yang mendukung pemerintahan ini. Maka seluruh daya, upaya, pikiran, perhatian, pemikiran, termasuk kegalauan hati kita, apabila pemerintahan ini tidak berhasil. Kita mau pemerintahan ini berhasil. Kita mau pemerintahan ini sukses. Kesuksesan pemerintahan ini adalah juga bagian kesuksesan kita. Kegagalan pemerintahan ini itu yang menjadi azab nestapa dan duka nestapa bagi kita. Nah, ini yang saya sebutkan konsistensi membawa arus gerakan perubahan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat pada kita semuanya, pada seluruh kader Nasdem, dimanapun saudara berada, bersyukurlah kepada Sang Maha Pencipta. Kita masih diberikan kesempatan berada di rumah besar bersama ini untuk tetap membawa dan konsisten membawa gerakan arus perubahan. Semoga Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, tetap memberikan ridho atas perjuangan dan niat baik kita ini untuk menjalankan misi besar kita, mencintai negeri yang amat dicintai. Dirgahayu Nasdem yang ke-14 tahun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil, makmur dan sejahtera.
Nasdem.